Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. eh Pada hari ini kita akan membahas materi selanjutnya tentang audit keamanan sistem informasi. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang audit keamanan sistem informasi. Di era kita hari saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan dan operasional bisnis bergantung pada teknologi informasi. Mulai dari transaksi perbankan, rekam medis pasien, data pelanggan e-commerce, hingga rahasia dagang perusahaan semuanya tersimpan dalam bentuk digital dan terhubung melalui jaringan komputer. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi ini juga membawa risiko keamanan yang semakin kompleks. Setiap hari ribuan serangan cyber terjadi di seluruh dunia, mulai dari pencurian data, ransomware yang merupakan sistem, hingga kebocoran informasi pribadi yang merugikan jutaan orang. Menurut laporan Cyber Security Ventures, kerugian global akibat kejahatan cyber diperkirakan mencapai 100,5 triliun dolar Amerika Serikat per tahun pada tahun 2025. Dalam konteks ini, inilah audit keamanan sistem informasi menjadi sangat krusial. Audit keamanan bukan sekedar pemeriksaan rutin, melainkan sebuah mekanisme preventif yang sistematis untuk mengidentifikasi kerentanan, mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan yang ada, dan memberikan rekomendasi perbaikan sebelum ancaman benar-benar menjadi kenyataan. Dengan melakukan audit keamanan secara berkala, organisasi dapat memastikan bahwa aset informasi mereka terlindungi dengan baik, sekaligus membangun kepercayaan dari pelanggan, mematuhi regulasi yang berlaku, dan meminimalkan potensi kerugian finansial maupun reputasi akibat insiden keamanan. Audit keamanan sistem informasi adalah proses pemeriksaan menyeluruh dan terstruktur untuk mengecek apakah sistem komputer, data, dan jaringan perusahaan sudah cukup aman dari berbagai ancaman. Analogi mudah dipahami, bayangkan rumah Anda. Audit keamanan sama dengan seperti memanggil ahli keamanan untuk mengecek apakah rumah Anda aman. Mereka akan cek apakah pagar kokoh, kunci pintu bagus, CCTV berfungsi, ada sapam, tetangga waspada. Setelah itu mereka beri laporan mana yang sudah bagus, mana yang masih lemah, dan mana yang perlu diperbaiki. Proses sistematis artinya dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur dengan terencana, bukan asal cek, tapi mengikuti metodologis yang jelas, menggunakan checklist dan standar yang diakui seperti ISO 27001, COVID, dan NIST. Menilai efektivitas kontrol keamanan artinya kita mengukur seberapa baik sistem keamanan yang ada bekerja. Apakah kontrol keamanan yang diterapkan benar-benar melindungi atau hanya formalitas? Melindungi aset informasi mencakup data pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, data keuangan seperti rekening transaksi, data karyawan seperti data gaji dan data pribadi, sistem aplikasi seperti software yang digunakan, infrastruktur seperti server dan jaringan komputer, kekayaan intelektual atau desain produk rahasia dagang. Ancaman internal, eksternal, ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal dari dalam perusahaan seperti karyawan yang sengaja mencuri data, mantan karyawan yang masih punya akses ke sistem, kontraktor atau vendor yang tidak percaya. Ancaman eksternal yaitu berasal dari luar perusahaan. Hacker yang ingin mencuri data, kompetitor yang ingin tahu rahasia bisnis, penjahat cyber yang ingin minta tebusan atau ransom, organisasi kriminal yang mencari keuntungan. Kemudian eh, tujuan audit keamanan sistem informasi. Yang pertama, memastikan keamanan data, jaringan, dan sistem aplikasi. Mengecek apakah tiga pilar utama teknologi informasi sudah terlindungi dengan baik. Yang pertama, keamanan. Memastikan data terlindungi dari tiga aspek CII triad. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Hanya orang yang berhak yang boleh mengakses ke sistem. Contoh kegiatan auditnya seperti cek apakah data pelanggan terenkripsi. Yang kedua, apakah database password dihash atau tidak disimpan dalam bentuk plain text? Yang ketiga, apakah ada pembatasan akses berdasarkan jabatan? Yang kedua, I-nya integritas, integritas. Data tidak boleh diubah tanpa izin. Contoh kegiatan audit. Apakah ada log yang mencatat siapa mengubah data? Apakah ada digital signature untuk ke dokumen penting? Apakah ada backup untuk recovery jika data yang rusak? Kemudian yang A, availability atau ketersediaan. Data harus bisa diakses saat dibutuhkan. Contoh kegiatan audit, apakah ada sistem backup yang rutin? Apakah ada disaster recovery plan? Berapa lama downtime maksimal yang bisa ditoleransi? Contoh kasus real, sebuah perusahaan e-commerce baik.
Data data kategori pelanggan dienkripsi dengan AES 256. Baik, backup otomatis setiap hari ke cloud. Yang buruknya, password admin disimpan di Excel tanpa proteksi. Yang buruknya lagi, tidak ada sistem untuk detek perubahan data yang tidak sah. Rekomendasi, gunakan password manager dan implementasikan file integrity monitoring. Yang kedua, keamanan jaringan. Memastikan jalur komunikasi data aman dari penyadapan dan serangan. Contoh kegiatan audit yang dilakukan yang pertama adalah apakah firewall sudah dikonfigurasi dengan benar? Apakah WiFi kantor menggunakan MPA3 atau masih web yang lemah? Apakah ada VPN untuk remote worker? Apakah traffic website menggunakan HTTPS atau ada gembok hijau? Apakah ada sistem intrusi? Apakah network segmentasi sudah diterapkan? Dan melakukan pisahkan jaringan tamu dengan jaringan internal. Contoh kasus real, sebuah bank XYZ. Perilaku baik, semua transaksi menggunakan HTTPS dengan TLS 1,3. Kemudian baik lagi, jaringan ATM terpisah dengan jaringan kantor. Buruk, WiFi guest bisa akses ke printer internal. Jadi WiFi tamu, jadi orang nasabah yang datang ke bank menggunakan WiFi bank itu bisa mengakses printer internet itu salah satu eh, kegiatan yang buruk. Nah, kedua yang buruk itu tidak ada monitoring traffic selama 24 jam selama 7 hari. Rekomendasi pindah pisahkan jaringan tamu dan implementasikan SIEM untuk monitoring. Yang B, keamanan sistem aplikasi. Memastikan software yang digunakan aman dari bug dan eksploitasi. Contoh kita auditnya, apakah aplikasi sudah diupdate versi terbaru? Apakah ada proses secure coding saat developmentnya? Apakah dilakukan security testing untuk sebelum aplikasi live? Apakah ada web application firewall? Apakah aplikasi rentan terhadap OWASP top 10, SQL injection, dan lain sebagainya? Contoh kasus real, sistem human resource sebuah perusahaan. Perilaku baiknya, aplikasi melakukan input validation untuk cegah SQL injection. Yang kedua, session timeout setelah 15 menit idle. Maksudnya sistem keluar dari sistem setelah diam selama maksimal 15 menit. Buruknya, masih menggunakan library versi lama dengan kerentanan yang ada. Buruknya lagi, error message menampilkan informasi teknis yang sangat sensitif. Rekomendasi untuk keamanan sistem aplikasi adalah update semua dependensi dan implementasikan general error message. Yang kedua, bagaimana menilai efektivitas kebijakan dan prosedur keamanan? Mengecek apakah aturan keamanan sudah dibuat benar-benar efektif atau hanya pajangan di atas kertas. Banyak perusahaan punya kebijakan keamanan yang bagus di dokumen, tapi tidak diterapkan di lapangan. Audit bertujuan memastikan ada kesesuaian antara apa yang ditulis dan apa yang terjadi. Aspek yang dinilai, aspek pertama adalah kelengkapan kebijakan. Apakah semua area keamanan sudah tercakup? Contoh harus ada password polisi, kebijakan password, kebijakan akses kontrol, kebijakan data klasifikasi data, kebijakan incident response, kebijakan accepted user, kemudian kebijakan BYOD, bring your own device, bawa alatmu sendiri. Yang B, kejelasan prosedur. Apakah prosedur mudah dipahami? Apakah adakah langkah-langkah yang jelas? Contoh prosedur yang jelas, prosedur password misalnya. Karyawan hubungi helpdesk via telepon internal bila terjadi salah password. Helpdesk verifikasi identitas tanya tiga pertanyaan keamanan untuk mengkonfirmasi pada orang yang tepat. Helpdesk menggenerate temporary password. Karyawan wajib mengganti password saat login pertamanya. Yang kelima, log aktivitas riset dicatat di sistem. Waktu prosesnya maksimal 15 menit. Contoh prosedur yang tidak jelas. Jika lupa password hubungi IT. Nah, dengan proses macam ini, seorang karyawan itu akan bingung kemana yang akan dituju atau apa yang akan dihubungi. Tidak ada detail secara verifikasi, tidak ada timeline, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Yang kecil, sosialisasi dan pelatihan. Apakah karyawan tahu ada kebijakan ini? Apakah mereka pernah dilatih? Contoh, kegiatan audit supaya terhadap 50 karyawan. Apakah Anda tahu tentang pas polisi? Ternyata hasil yang setelah kita survei, 30 30 sudah tahu dan 20 tahun yang 20 orangnya tidak tahu. Berarti 60% awareness. Kesimpulan, sosialisasi yang diberikan itu kurang kurang efektif. Kemudian monitoring dan enforcement. Apakah ada yang menguasai kepatuhan? Kemudian ada apa konsekuensi jika kebijakan dilanggar? Contoh kasus real.
Perusahaan retail, kebijakan password harus minimal 8 karakter, komunikasi huruf, angka, simbol. Audit menemukan kebijakan tertulis dengan jelas di handbook. Sistem tidak enforce aturan ini bisa pakai password 12345. 60% karyawan tidak tahu ada kebijakan ini, tidak ada punishment untuk pelanggaran. Sehingga efektivitas terhadap ini adalah rendah, 0 dari 100, dari 10. Rekomendasi yang diberikan adalah setting sistem agar tidak password lemah. Kirim email reminder setiap bulan. Wajibkan e-learning security awareness. Yang keempat, tambahkan ke API ke KPI karyawan. Contoh lain kebijakan backup. Kebijakan backup dilakukan setiap hari jam 23.00. Audit menemukan ada SOP backup yang jelas. Ada jauh sistem otomatis di sistem. Tidak ada yang tidak ada yang tes restore apakah backup bisa dikembalikan. Backup disimpan di server yang sama, tidak ada upset backup. Efektivitas sedang 5 dari 10. Rekomendasi tes restore up minimal setiap bulan. Implementasikan 3-2-1 backup rule. 3 copy data, 2 media berbeda seperti hard disk ditambah cloud, 1 offset location. Ini cara implementasi backup 3-2-1. Kita membuat 3 copy data, 2 media yang berbeda, dua media yang berbeda seperti kita simpan di hard disk, simpan di cloud, satu kita simpan di lokasi yang di luar sistem. Yang ketiga, bagaimana kita mengidentifikasi celah atau gap antara kebijakan dan implementasi aktual. Menemukan perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi atau kebijakan dengan apa yang benar-benar terjadi atau hasil praktik. Gap adalah kesenjangan atau ketidaksesuaian dalam audit keamanan yang gap bisa terjadi karena pertama kebijakan tidak diterapkan sama sekali, yang kedua kebijakan diterapkan sebagian, yang ketiga kebijakan sudah usang atau tidak sesuai dengan kondisi terkini, yang keempat teknologi tidak mendukung kebijakan, yang kelima sumber daya manusia tidak kompeten, yang keenam budgetnya tidak cukup. Jadi jenis gap yang ditemukan, misalnya pertama polisi praktis gap, kesenjangan kebijakan praktik. Contoh pertama misalnya kebijakan audit akses sistem harus dicabut maksimal 1 hari setelah karyawan resign, itu kebijakan. Praktiknya, audit menemukan 15 akun mantan karyawan masih aktif selama 3 bulan. Saja gapnya atau kesenjangannya atau ketidaksesuaiannya, tidak ada prosedur otomatis untuk disable akun. Bergantung pada human resource yang sering lupa. Dampak resikonya, mantan karyawan bisa akses data rahasia, bisa sabotase sistem, bisa jual data ke kompetitor. Rekomendasi, buat checklist offboarding karyawan. Integrasi sistem human resource dengan sistem IT atau auto disable. Yang ketiga, review bulanan semua akun yang aktif. Contoh kedua, kebijakan. Setiap perubahan konfigurasi firewall harus didokumentasikan. Praktiknya, dari 50 perubahan dalam 6 bulan, hanya ada 10 yang terdokumentasi. Gap, admin terlalu sibuk dan dokumentasi dianggap memperlambat pekerjaan. Dampak resikonya sulit troubleshooting saat ada masalah. Tidak ada audit trail, bisa buka port yang tidak aman tanpa sengaja. Rekomendasi gunakan tool chain manajemen otomatis, kemudian buat template dokumentasi yang simple. Yang ketiga, budget approval sebelum perubahan. Tadi tentang polisi practice gap, kesenjangan atas kebijakan. Yang kedua adalah kesenjangan teknologi. Contoh misalnya kebijakan semua data sensitif harus dienkripsi kata kebijakan. Praktiknya sistemnya lama, tidak support enkripsinya. Gap, teknologi sudah ketinggalan zaman. Rekomendasi short term jangka pendek, isolasi sistem lama di network khusus. Jangka panjangnya adalah migrasi ke sistem yang baru yang support enkripsi. Yang kelima, budget proposal untuk upgrade infrastruktur. Yang ketiga, kesenjangan pengetahuan. Gunakan Secure Coding Practice saat development. Gunakan Secure Coding Practice saat pengembangan. Praktiknya, developer tidak tahu apa itu SQL injection, apa itu XSS, apa itu CSRF. Gap, tidak ada pelatihan security untuk developer. Rekomendasi, security training wajib untuk semua developer. Implementasikan Secure Code Review, gunakan tool SAST, Static Application Secure Testing. Yang keempat, kesenjangan atas sumber daya. Kebijakan monitoring keamanan 24 jam selama 7 hari. Praktik hanya ada satu staff security yang kerja jam kantor atau selama 8 jam. Jadi gapnya kekurangan SDM dan budgetnya. Rekomendasi rekrut minimal 3 staff atau shift rotasi.
atau gunakan SOC Security Operation Center atau menggunakan outsourcing. Yang ketiga, implementasi SIEM dengan alert otomatis. Ini contoh framework untuk analisis gap kebijakan yang seharusnya implementasi faktanya atau kenyataannya, gap masalah yang terjadi, rekomendasi melakukan solusi. Kebijakan adalah yang pertama misalnya backup harian. Ternyata implementasinya backupnya adalah mingguan. Masalah, berarti frekuensi backupnya kurang. Rekomendasi atau solusi yang kita berikan adalah otomasi backup. Kemudian multi-factor authentication untuk admin. Implementasi kenyataannya hanya password, tidak ada autentikasi lebih. Ternyata di sini gapnya masalah autentifikasinya lemah atau kurang. Solusi yang mesti kita berikan adalah menerapkan atau mengimplementasikan multi multifaktor authentication. Kebijakan seharusnya patch bulanan, ternyata patchnya 6 bulan sekali. Masalah yaitu sistem rentan terhadap misalnya virus dan sebagainya. Rekomendasi auto update sehingga tidak sehingga patch update-nya otomatis. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan keamanan. Setelah menemukan masalah, auditor menemukan saran konkret dan praktis untuk memperbaiki keamanan. Rekomendasi yang baik harus memenuhi kriteria SMART. Yang pertama, spesifik, jelas apa yang harus dilakukan. Yang kelima, measurable atau terukur, bisa diukur keberhasilannya. Yang ketiga, achievable, dapat tercapai. Realistis dengan resources yang ada. Relevan, sesuai dengan masalah yang ditemukan, time bound, beberapa waktu, ada deadline yang jelas. Struktur rekomendasi yang baik menggunakan format standar temuan. Berarti kita mendeskripsi masalah, resiko, kita memberikan dampak jika tidak diperbaiki, rekomendasi, kita memberikan solusi yang disarankan, prioritas, kita memberikan prioritas apakah ini kritikal, high, medium, atau ini rendah. Timeline, kapan harus selesai, PIC, person in charge, siapa yang bertanggung jawab. Yang ketujuh adalah estimasi cost, biaya, berapa biaya yang diperlukan. Contoh rekomendasi lengkap. Rekomendasi priority kritikal. Temuan password default tidak diganti. Ditemukan 5 rutan menggunakan password default atau admin. Risiko, hacker bisa masuk dengan mudah. Bisa mengambil alih seluruh jaringan. Downtime total bisa terjadi. Potensi kerugian 500 juta per hari. Rekomendasi melakukan immediate action atau hari ini. Ganti semua password default ke password kuat. Format minimal 16 karakter random. Simpan di password manager last space one or one password. Short term, 1 minggu, ada semua device untuk cek password default lainnya. Buat SOP pergantian password untuk device baru. Jangka panjang 1 bulan, implementasi privilege access management atau PAM, setup monitoring untuk deteksi login dengan default credential. Priority, prioritas kritikal, timeline 1 hari untuk immediate action. PIC-nya network administration bertanggung jawab oleh eh, Pak Bodi. Estimasi cost-nya hanya perlu waktu, statusnya open. Catatan ini temuan paling berbahaya dalam audit ini. Yang kedua, contoh rekomendasi prioritinya high. Temuan tidak ada multifaktor authentication atau MFA. Semua email dan VPN hanya menggunakan username dan password yang sama. Resiko jika password bocor, akun langsung bisa diambil alih. Phishing attack lebih mudah berhasil. Compiler isu tidak sesuai dengan standar ISO 27001. Rekomendasi fase pertama atau bulan pertama, implementasikan multifaktor authentication untuk semua akun admin. Gunakan Google Authenticator atau Microsoft Authenticator. Sosialisasi ke admin tentang cara pakai multiplication atau autentikasi. Fase kedua atau bulan kedua, roll out MFA ke seluruh karyawan, berikan tutorial video dan panduan, setup helpdesk untuk bantu karyawan. Fase ketiga, wajib FMA tidak bisa di skip. Monitor adoption rate, evaluasi feedback user. Prioritas yang tinggi atau yang high, timeline 3 bulan bertahap. PICT misalnya IT security namanya Ibu Ani. Estimasi cost 50 juta, training 10 juta, total 60 juta. Benefit reduce risk account take over by 99,9%. ROI sangat tinggi mencegah potensi kerugian
miliaran. Contoh, rekomendasi priority medium. Log retention hanya 7 hari. Log sistem hanya disimpan dalam 1 minggu. Padang standar industri minimal 90 hari. Resiko sulit investigasi insiden yang terjadi lebih dari 7 hari yang lalu. Rekomendasi naik retention periode log menjadi 90 hari. Demikian eh, demikianlah cara audit keamanan sistem informasi bisa kalian baca, bisa kalian pahami bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana objeknya, kemudian bagaimana metodenya dan apapun yang dihasilkannya. Ini ada materi risk prioritasi. Matik eh, pe- eh, prioritas berdasarkan resikonya. Ada dampak, impact, ada likelihood. Ada very likely, likely, possible, unlikely, very unlikely. Negligible, minor, moderate, significant, and severe. Apabila uh, very likely ketemu negligible, berarti dia low, medium. Likely ketemu negligible, low, dan sebagainya. Nanti kita bahas di mata kuliah tata kelola. Ini bisa kalian baca quick win dengan long term. Kok rekomendasi yang baik mencek keduanya quick win hasil cepat, long term itu jangka panjang. Cycle audit keamanan, pertama asesmen, cek kondisi saat ini, kemudian evaluasi ukur efektivitas yang terjadi, gap analysis untuk digunakan untuk temukan masalah, rekomendasi untuk memberikan solusi, implementasi untuk perbaikan, monitoring, pantau, kemudian kembali ke asesmen, kembali ke awal, continuous improvement. Gitu terus selanjutnya dalam audit keamanan sistem informasi. Teknik audit keamanan sistem informasi yang pertama bisa menggunakan review dokumentasi. Auditor memeriksa semua dokumen terkait keamanan yang dimiliki perusahaan seperti membaca dan mengevaluasi aturan-aturan keamanan yang sudah dibuat. Contoh kegiatan memeriksa kebijakan password. Apakah ada aturan tertulis bahwa password harus minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka? Yang kedua, membaca prosedur backup data. Apakah ada dokumen yang menjelaskan kapan dan bagaimana data harus di backup? Yang ketiga, mengecek daftar pengguna sistem. Apakah ada dokumentasi siapa saja yang boleh mengakses sistem tersebut? Sistem tersebut. Meninjau prosedur pemutusan akses. Apakah ada aturan untuk menghapus karyawan yang sudah resign? Contoh temuan, ditemukan kebijakan password sudah dibuat 5 tahun yang lalu dan tidak pernah diperbaharui. Seharusnya kebijakan diperbaharui minimal setiap 2 tahun sesuai dengan perkembangan ancaman. Yang kedua, observasi lapangan. Observasi lapangan. Auditor turun langsung ke lokasi untuk melihat dan mengamati bagaimana keamanan diterapkan sehari-hari, bukan hanya di atas kertas. Contoh kegiatan, auditor mengamati ruang server, apakah pintu-pintunya terkunci, apakah ada CCTV, siapa yang bisa masuk. Auditor melihat meja kerja karyawan, apakah ada yang menempelkan password di monitor, apakah ada layar komputer terkunci saat ditinggalkan. Yang ketiga, auditor mengecek proses login. Apakah karyawan benar-benar menggunakan password pribadi atau saling pinjam akun? Auditor memeriksa tempat pembuangan. Apakah dokumen printing disobek atau dihancurkan sebelum dibuang? Auditor mengamati penggunaan USB. Apakah karyawan bebas menyalurkan USB pribadi ke komputer kantor? Contoh temuan misalnya, ditemukan 5 dari 10 karyawan meninggalkan komputer saat lock screen saat istirahat. Pintu ruang server sering terbuka dan tidak ada lock pengunjung. Seharusnya komputer auto lock setelah 5 menit diam dan akses server catat sangat ketat. Yang ketiga, dengan cara wawancara atau kuesioner. Auditor bertanya langsung kepada karyawan atau memberikan daftar pertanyaan yang tertulis untuk mengukur pemahaman mereka tentang keamanan. Contoh kegiatan wawancara misalnya pertanyaan ke staf IT. Bagaimana Pak prosedur jika ada bagaimana prosedur jika ada karyawan yang lupa password? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menonaktifkan akun karyawan yang resign? Apakah apakah yang Anda lakukan jika menemukan aktivitas mencurigakan di sistem? Per- Pertanyaan ke karyawan yang umum, apa yang Anda lakukan jika menerima email mencurigakan? Apakah Anda tahu password Anda tidak boleh dibagikan ke siapapun? Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan keamanan informasi? Contoh kuesioner yang kita berikan kepada eh, tempat yang akan kita audit. Yang pertama adalah apakah Anda menggunakan password yang sama untuk semua aplikasi? Ya atau tidak. Seberapa sering Anda mengganti password setiap bulan, setiap 3 bulan, ataupun tidak pernah? Apakah Anda tahu cara melaporkan insiden keamanan? Ya, tahu prosedurnya atau tidak tahu. Contoh temuan 70% karyawan tidak tahu cara melaporkan email phishing.
40% karyawan menggunakan password yang sama untuk email dan sistem yang lain. Seharusnya perlu pelatihan keamanan berkala atau kampanye awareness. Keempat, analisis log dan aktivitas sistem. Auditor memeriksa catatan atau rekaman aktivitas di setiap komputer untuk menemukan hal lain tidak normal atau yang mencurigakan. Contoh kegiatan. Auditor memeriksa log login. Apakah ada yang login di jam aneh, tengah malam, atau dari lokasi yang tidak biasa. Auditor menganalisis log access file. Apakah ada karyawan yang mengakses data yang bukan tanggung jawabnya? Apakah auditor melihat log firewall? Apakah ada upaya akses dari IP asing yang ditolak? Auditor mengecek log perubahan data, siapa yang mengedit data atau menghapus data penting. Auditor meninjau log gagal login. Apakah ada banyak percobaan login gagal yang mencurigakan? Contoh skenario kasus login yang mencurigakan. Log menunjukkan Senin jam 8, user Budi login dari Jakarta. Senin jam 8.15, user Budi login dari Surabaya. Tidak mungkin seorang pindah kota dalam waktu 15 menit. Kemungkinan faktor password bocor atau akun disalahgunakan. Yang kedua, kasus akses tidak wajar. Log menunjukkan karyawan bagian marketing mengakses database gaji. Karyawan di bagian marketing mengakses database bagian gaji. Misalnya itu dibagian oleh keuangan. Diakses pada hari Minggu jam 2 pagi. Marketing tidak butuh akses data gaji. Perlu investigasi apakah ada pencurian data. Contoh temuan ditemukan 200 lebih percobaan login gagal ke admin dalam 1 jam. Tidak ada sistem memberi peringatan otomatis saat ada aktivitas anomali. Seharusnya pasang sistem deteksi intrusi dan alert ya, otomatis. Yang kelima, pengujian teknis. Vulnerability scanning atau pemindahan ke kerentanan. Menggunakan software khusus untuk memindai sistem dan mencari celah keamanan secara otomatis. Sistem seperti antivirus yang mencari virus. Contoh kegiatan, scan port jaringan memeriksa port mana saja yang terbuka dan bisa dieksploitasi. Scan aplikasi web mencari celah seperti SQL injection, cross-site scripting. Scan sistem operasi, mengecek apakah Windows atau Linux sudah diupdate atau masih ada patch yang belum diinstal. Scan konfigurasi memeriksa apakah password default masih dipakai admin atau admin. Jadi passwordnya, username admin, passwordnya juga admin. Tool yang digunakan, Nessus, Nikto, NAP, dan sebagainya. Satu hasil scan. Nah, yang kedua, penetration testing atau ethical hacking. Auditor berpura-pura menjadi hacker jahat dan mencoba menyerang sistem untuk melihat apakah bisa berhasil masuk. Bedanya, ini dilakukan dengan izin dan untuk tujuan yang baik. Contoh kegiatan social engineering test, mengirim email phishing palsu ke karyawan. Contoh, Anda menang undian. Klik link ini dan masukkan passwordnya. Tujuan mengecek banyak beberapa karyawan yang terjebak. Physical penetration test, mencoba masuk ke ruang server tanpa kartu akses. Mencoba mengambil komputer atau hard disk. Tujuannya mengecek keamanan fisik. Network penetration test, mencoba membobol WiFi kantor. Mencoba masuk ke jaringan internal dari luar. Tujuannya mengecek keamanan jaringan. Aplikasi penetration test mencoba login dengan SQL injection, username admin or one sama dengan satu, password anything. Mencoba upload file berbahaya ke website tujuan mengecek keamanan aplikasi. Ini contoh skenario realnya, auditor kirim email dari IT, Anda password Anda akan expire. Klik link ini untuk reset ini, tapi ini ada link palsu. Hasilnya 30 dari 100 karyawan klik link ini. 15 karyawan memasukkan password, berarti yang terjadi adalah tingkat awareness-nya masih masih rendah. Yang kedua, skenario WiFi hacking test. Auditor mencoba crack password WiFi kantor. Berhasil dalam 2 jam karena passwordnya lemah. Misalnya kantor 123. Password WiFi terlalu mudah ditebak. Atau skenario ketiga, tailgating test. Auditor berpura-pura membawa kardus besar. Karyawan dengan baik membukakan pintu. Berhasil masuk tanpa kartu akses. Karyawan terlalu lemah pada orang-orang yang asing. Contoh temuan, 40% karyawan terjebak email phishing. Berhasil masuk ke dalam sistem admin dalam 3 jam. Dan database pelanggan bisa diakses tanpa enkripsi. Seharusnya perkuat authentication, enkripsi data, dan training awareness. Ringkasan, perbandingan dari kelima teknik ini, review dokumentasi, baca ada analisis dokumen, observasi lapangan, lihat langsung praktiknya, wawancara, tanya jawab langsung,
analis log, periksa keamanan aktivitas, pengujian teknis, coba serang sistemnya. Tip untuk auditor pemula mulai dari yang mudah. Review dokumentasi dulu sebelum teknis. Jangan menghakimi, tujuan audit adalah membantu bukan menyalahkan. Dokumentasi dokumentasikan sama. Ambil foto, dokumentasikan semua, ambil foto, screenshot, catatan semua temuan. Komunikasikan baik, jelaskan temuan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Prioritaskan atau fokus pada masalah yang paling berbahaya dulu. Pemeriksaan kebijakan keamanan dan implementasinya merupakan tahapan krusial dalam audit keamanan sistem informasi, membantu untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya memiliki kebijakan keamanan yang tertulis dengan baik, tetapi juga benar-benar menerapkannya secara konsisten dalam operasional sehari-hari. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap dokumentasi kebijakan, struktur organisasi keamanan, implementasi kontrol teknis, serta kepatuhan terhadap regulasi eksternal dan kebijakan internal. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah utama yang saling berkaitan, mulai dari evaluasi kebijakan hingga audit kepatuhan. Langkah pertama, evaluasi kebijakan keamanan informasi. Audit akan memeriksa apakah kebijakan tersebut mencakup 3 pilar tadi, yang fundamental, CEA, confidentiality, kerahasiaan, integritas dan ketahanan adalah A, APLBJ, ketersediaan. Aspek kerahasiaan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Aspek integritas menjamin bahwa data tidak dapat diubah oleh oleh siapapun tanpa otorisasi. Setiap perubahan harus dicatat dengan jelas dalam audit trail sehingga jika terjadi modifikasi data yang mencurigakan dapat dilacak siapa yang melakukannya dan kapan. Aspek ketersediaan memastikan bahwa sistem dan data selalu tersedia saat dibutuhkan, yang dicapai melalui mekanisme backup berkala, redundansi sistem, dan disaster recovery plan. Nah, selain memverifikasi kelengkapan aspek CI tadi, auditor juga akan menilai apakah kebijakan keamanan organisasi telah sesuai dengan standar internasional yang diakui seperti ISO 27001, NST, SP 853, dan di mana ISO 2071 ada standar yang memberikan kerangka kerja komprehensif untuk sistem-sistem manajemen keamanan informasi mencakup 14 domain, mulai dari kebijakan keamanan, organisasi keamanan, keamanan sumber, daya manusia, hingga manajemen insiden dan keberlangsungan bisnis. Auditor akan menggunakan checklist berdasarkan standar ini untuk mengevaluasi apakah dokumentasi kebijakan sudah mencakup area yang diperlukan. Yang kedua, melakukan penilaian struktur organisasi keamanan. Setelah mengevaluasi kebijakan, langkah berikutnya adalah menilai struktur organisasi keamanan untuk memastikan bahwa terdapat individu atau unit secara khusus bertanggung jawab terhadap keamanan informasi. Organisasi yang matang dalam pengelolaan keamanan umumnya memiliki posisi Chief Information Security Officer atau CISO atau IT Security Officer yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh program keamanan. CISO idealnya memiliki akses langsung pada tingkat direksi atau CEO karena keputusan keamanan seringkali berdampak strategis terhadap bisnis dan memerlukan dukungan serta komitmen dari manajemen puncak. Yang ketiga, lakukan analisis implementasi. Langkah ketiga adalah menganalisis implementasi kontrol keamanan secara teknis di lapangan. Karena kebijakan yang bagus tidak akan berarti jika tidak diterapkan dengan benar. Auditor akan melakukan berbagai pengujian untuk memverifikasi bahwa kontrol yang didokumentasikan benar-benar berfungsi. Dalam aspek kontrol akses, auditor akan memeriksa kepenerapan prinsip least privilege, yaitu setiap pengguna hanya diberikan hak akses minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Pengujian dilakukan dengan cara mencoba login menggunakan akun pengguna, biasa dan melihat apakah mereka dapat mengakses data atau fungsi yang seharusnya tidak menjadi kewenangan mereka. Yang keempat adalah lakukan audit kepatuhan atau compliance check. Adalah melakukan audit kepatuhan untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya memenuhi standar best practice internal, tetapi juga compliant terhadap regulasi dan peraturan eksternal yang berlaku. Untuk organisasi di Indonesia, compliant kepatuhan terhadap Undang-Undang Informasi atau Undang-Undang ITE menjadi mandatori, khususnya terkait kewajiban penyelenggara untuk memastikan sistem beroperasi secara handal, aman, serta melindungi data pribadi pengguna. Langkah kelima, habis nah, bagian kelima.
Yang kecil, pengujian penetrasi dan analisis kerentanan seperti yang kita bahas di tadi ya, yang di awal. Penetrasi, kita mencoba masuk dengan masuk ke sistem seolah-olah kita sebagai hacker untuk ngecek apakah ada kebocoran kebocoran data, melakukan scanning atau pemindaian dan sebagainya. Kemudian terakhir kita memberikan pelaporan terhadap temuan yang kita dapatkan. Analisis kerentanan adalah sebuah sistem atau untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi atau memperluas kelemahan keamanan dalam sistem, belakang aplikasi, infrastruktur jaringan, organisasi. Berbeda dengan penetration testing yang fokus pada eksploitasi mendalam terhadap beberapa vulnerability terpilih, vulnerability kerentanan sistem untuk memberikan inventory yang komprehensif terhadap seluruh kerentanan yang ada dalam environment IT organisasi sehingga memberikan visibility menyeluruh tentang security posture. Proses ini pada umumnya dilakukan menggunakan automated scanning tool yang dapat memeriksa ribuan sistem dalam waktu relatif singkat dan mencocokkan konfigurasi atau versi software dengan database vulnerability yang terus diperbaharui. Langkah pertamanya mengidentifikasi aset dan lingkungan sistem. Langkah kedua, pemindaian kerentanan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, evaluasi tingkat resiko yang ditunjukkan atau yang diberikan terhadap ancaman yang diberikan. Kemudian memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan-temuan yang didapat. Yes, demikian penjelasan materi kita pada hari ini tentang keamanan sistem informasi. Selengkapnya bisa Anda pelajari, bisa Anda pahami sendiri dengan membaca ulang materi ini. Sekian dulu uh, pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.